Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di doa keluarga Senin 3 Agustus 2020. Sebelum kita memuji Tuhan dan juga merenungkan firman Tuhan, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk menenangkan hati dan pikiran kita dengan mengambil saat teduh. Mari kita bersaat teduh. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan juga merenungkannya, kita mau mengangkat sebuah pujian dari Kidung Jemaat 416, Tersembunyi Ujung Jalan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih untuk minggu yang baru yang Kau percayakan kepada kami untuk boleh kami jalani Tuhan. Tuhan, kami tahu dan kami menyadari bahwa di dalam menjalani hari-hari kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, hari ini kami mau duduk di hadapan Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya melalui firman yang sebentar lagi akan kami dengarkan, kami boleh mendapatkan kekuatan dan kami boleh mendapatkan panduan bagi kami untuk boleh menjalani hari-hari kami ke depan. Untuk itu Tuhan, kami mohon kiranya Engkau boleh hadir bersama-sama dengan kami, bukakan mata hati dan pikiran kami agar kami boleh memahami apa yang ingin Kau sampaikan melalui firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ingin menyerahkan waktu kami ke depan hanya ke dalam tangan pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat yang terkasih, saatnya kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan bacaan Alkitab saat ini dari Ayub pasal yang ke-9, ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-28. Ayub pasal 9 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-28. Saya akan bacakan buat kita semua. Sekalipun aku benar, mulutku sendiri akan menyatakan aku tidak benar. Sekalipun aku tidak bersalah, ia akan menyatakan aku bersalah. Aku tidak bersalah. Aku tidak pedulikan diriku. Aku tidak hiraukan hidupku. Semuanya itu sama saja. Itulah sebabnya aku berkata, yang tidak bersalah dan yang bersalah, kedua-duanya dibinasakannya. Bila cemetinya membunuh dengan tiba-tiba, ia mengolok-olok keputusasaan orang yang tidak bersalah. Bumi telah diserahkan ke dalam tangan orang fasik, dan mata para hakimnya telah ditutupnya. Kalau bukan oleh dia, oleh siapa lagi? Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada seorang pelari. Lenyap tanpa melihat bahagia. Meluncur lewat laksana perahu dari Pandan. Seperti Raja Wali yang menyambar mangsanya.
Bila aku berpikir, aku hendak melupakan keluh kesahku, mengubah air mukaku dan bergembira, maka takutlah aku kepada segala kesusahan. Aku tahu bahwa Engkau tidak akan menganggap aku tidak bersalah. Dan demikianlah bagian Alkitab yang kita baca saat ini. Dikatakan berbahagia adalah mereka yang senantiasa memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Umat yang terkasih, adakah di antara kita yang pernah mengalami diancam atau berada di bawah sebuah ancaman atau diintimidasi oleh sesuatu yang ingin mencelakakan diri kita atau membuat hidup kita menjadi tidak nyaman dan tenang? Dan akhirnya ketika itu terjadi, perasaan kita menjadi takut yang berkepanjangan karena hidup kita selalu terancam. Karena takut akan menjadi celaka dan kemudian kita mengalami sebuah penderitaan. Atau bisa jadi ancaman tersebut bisa mengakibatkan kita menjadi binasa. Oleh karena itu kita merasa takut. Atau umat yang terkasih, mungkin juga kita pernah mengalami sebuah ketakutan yang amat sangat tanpa satu alasan yang jelas akan terjadi sesuatu di dalam kehidupan kita. Meski peristiwa itu barangkali kita tidak tahu kapan akan terjadi. Karena sekali lagi kita terlalu takut dan kita tidak tahu alasan apa kita menjadi takut. Dan pada saat itu kita merasakan bahwa hidup kita begitu terancam. Padahal umat yang terkasih, bisa saja hal itu timbul hanya karena pikiran dan perasaan kita semata-mata. Atau biasanya istilahnya ini sering kali disebut halusinasi. Sesuatu yang sangat menakutkan, sebuah penglihatan yang sangat menakutkan dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi sesungguhnya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita saat ini, dikisahkan bagaimana Ayub seorang yang setia dan terkenal taat kepada Allah, dan yang kemudian juga memiliki keluarga yang bahagia, dan menjadi orang yang kaya, yang memiliki banyak harta. Pada satu kesempatan, Tuhan mengizinkan ia untuk kehilangan seluruh anak-anaknya, bahkan seluruh harta miliknya. Dan demikian juga tidak berhenti sampai di situ saja, bahwa Ayub kemudian juga mengalami sebuah penderitaan sakit penyakit yang disebut bara, yang ia alami dan ia derita dari telapak kaki sampai batang kepala. Jadi seluruh tubuh dia mengalami penderitaan, dia mengalami gatal-gatal, bahkan kemudian untuk menggaruknya saja dia harus menggunakan pecahan kaca atau beling. Kita bisa bayangkan betapa Ayub yang awalnya hidup bahagia, kemudian atau sekarang ini ia mengalami sebuah penderitaan yang amat sangat. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penderitaan itu tidak berhenti sampai di situ saja. Ayub kemudian juga mengalami penderitaan ketika dirongrong oleh istrinya, yang menyatakan bahwa apakah engkau tetap bertahan dengan kesetiaanmu? Tidakkah engkau harus mengutuki atau memarahi Allahmu? Mana buktinya kesetiaan kamu kepada Allah ketika kamu mengalami peristiwa atau penderitaan seperti ini? Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, masih ada sahabat-sahabat Ayub yang kemudian datang untuk memberikan kekuatan, untuk mendukung, walaupun awalnya mereka tidak mengenal akan Ayub karena penampakannya atau apa yang mereka lihat ketika Ayub mengalami penderitaan sakit penyakit seperti itu yang ia alami, dan membuat sahabat-sahabatnya tidak mengenal, tapi kemudian ketika tahu maka si sahabat-sahabatnya mendukung. Tapi lama-kelamaan si sahabatnya itu pun juga kemudian mempertanyakan akan kesetiaan, akan ketaatan, akan percayanya kepada Allah.
Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, rasanya lengkap sudah penderitaan yang dialami oleh Ayub. Dan dalam bacaan kita saat ini pun juga hampir saja Ayub merasa begitu putus asa. Ayub juga merasa bahwa apa yang ia lakukan selama ini ternyata ia mendapatkan hal yang begitu berbeda. Ayub sebenarnya tahu bahwa Allah begitu berkuasa atas dirinya. Tetapi apa yang ia alami menjadikan Ayub demikian putus asa. Dan demikian juga merasa takut. Nah, di dalam keputusasaan dan ketakutan yang teramat sangat, yang kemudian menjadikan sebuah kesusahan yang menimpanya, bagi dia rasanya tidak perlu lagi, tidak ada gunanya lagi untuk ia hidup dan membela diri di hadapan Allah. Ketika ia ingin menyatakan bahwa sebenarnya aku benar di hadapan Allah, tetapi ia tahu bahwa itu percuma, itu sia-sia. Ketika ia harus membela diri bahwa sesungguhnya ia tidak perlu atau tidak pantas, tidak berhak untuk menerima persoalan dan kesusahan yang ia alami saat itu. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah keputusasaan, di tengah ketakutan, di tengah ancaman, ketika ia begitu takut untuk menjalani kehidupannya dan melanjutkan kehidupannya, ia masih mempunyai sedikit perasaan, keyakinan, kepercayaan bahwa Allah tetap berkuasa atas hidup. Dia percuma untuk membela diri di hadapan Allah. Karena Ayub tahu bahwa ia pun juga punya kesalahan. Karena Ayub punya kelemahan. Karena pada akhirnya, kalaupun ia membela diri, Allah juga akan sanggup untuk membinasakan dia. Karena itu, yang dimiliki oleh Ayub, yang masih dimiliki dan dipunyai oleh Ayub adalah sebuah keyakinan, kepercayaan bahwa Allah begitu berkuasa atasnya. Sungguh pun, sekalipun Ayub berada di bawah ancaman ketakutan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sepertinya semakin hari kecemasan dan ketakutan kita semakin menjadi. Melihat dan mendengar perkembangan yang terjadi sekarang ini, yang rasanya tidak menjadi lebih baik. Kabar berita yang kita dengar justru semakin memburuk, atau bahkan mungkin semakin menakutkan, semakin membuat kita tidak berdaya, semakin menimbulkan rasa cemas dan takut. Dan itu selalu membayang-bayangi di dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya, kita menjadi serba salah untuk melakukan berbagai tindakan dan aktivitas yang barangkali mungkin berguna, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain, bahkan anggota keluarga kita yang tercinta. Seolah-olah kesusahan dan penderitaan terkena penyakit virus yang sedang terjadi sekarang ini sungguh membuat kita semakin takut, semakin menghantui, semakin menguasai perasaan kita, dan bahkan seluruh sendi-sendi kehidupan kita. Kehidupan new normal, kehidupan yang baru, yang sebenarnya harus kita jalani, seringkali menjadikan kita tidak mampu untuk menyesuaikan diri. Karena ternyata banyak elemen-elemen di dalam kehidupan masyarakat yang juga ternyata tidak mendukung untuk kehidupan new normal itu kita jalani dengan baik. Dan pada akhirnya sebenarnya bisa memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Sambil menunggu upaya yang terus dilakukan oleh para ahli untuk bisa menemukan obat antivirus dari penyakit ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekalipun ini harus kita alami, sekalipun seolah-olah kita begitu terancam dan akhirnya kita menjadi terus ketakutan, tidakkah kita percaya bahwa Allah lah sendiri yang memiliki kuasa di dalam kehidupan kita, bahwa Allah sendiri yang sebenarnya sanggup
menyatakan kuasanya di dalam kehidupan kita kapanpun Ia mau. Bahkan tidak perlu menunggu adanya pandemi. Mungkin saja masa-masa sebelumnya, tapi kita bersyukur bahwa sampai saat ini kita masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Itu berarti Tuhan masih mengizinkan kita untuk tetap mempercayai kuasa dan penyertaan-Nya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti Ayub, ketika ia masih memiliki sebuah kepercayaan bahwa Allah tentu saja mengasihi dia, Allah tidak akan membiarkan dirinya, maka Allah juga tidak akan membiarkan kita terus dibawa bayang-bayang ancaman, ketakutan, kecemasan, ketidakberdayaan, bahkan keputusasaan. Kita punya Allah yang bisa kita percayai. Kiranya kita terus bersandar dan menyerahkan sepenuhnya hidup kita hanya kepada Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Maha Pengasih yang memelihara kehidupan kami, dengarkanlah doa-doa kami. Kami berdoa untuk para guru dan murid yang sudah memulai tahun ajaran sekolah yang baru, agar tetap semangat dan tekun mengikuti proses belajar mengajar, walaupun dilakukan di rumah atau online. Kami berdoa untuk para dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya, dan para pasien di rumah sakit agar diberikan kesembuhan dan semangat untuk terus memberikan pelayanan dan bantuan dengan penuh kasih. Kami berdoa untuk pemerintah dalam membantu para medis yang mencari vaksin untuk memberantas virus corona agar segera dapat ditemukan. Tuhan kiranya menolongnya sehingga kami semua terbebas dari virus corona ini. Tuhan, kiranya Tuhan menolongnya. Kami juga berdoa untuk negara dan bangsa kami agar dapat menangani segala situasi politik dan ekonomi agar berjalan dengan stabil. Berilah roh hikmat-Mu agar para pemimpin negara kami diberi hikmat oleh Tuhan, penuh pengertian dan bertindak bijaksana dalam menangani keadaan negara kami tercinta Indonesia ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan menolong kami semua di dalam kehidupan kami, agar kami memperoleh aman, tentram, damai, dan sejahtera. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih ya Roh Kudus, ya Tuhan Yesus. Inilah doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Anak Allah yang kudus, yang juga telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Diberi kami hari ini makanan secukupnya. Ampunilah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami
kami dari yang jahat. Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tidak terasa doa keluarga kita hari ini sebentar lagi akan berakhir. Tapi biarlah kita boleh terus mengingat bahwa di dalam perjalanan kita, walaupun situasi mungkin tidak menentu, tetapi Tuhan Yesus selalu hadir bersama-sama dengan kita. Dan Dia selalu mengiringi kita kemanapun kita melangkah. Kita akan mengakhiri ibadah doa keluarga kita hari ini dengan mengangkat sebuah pujian dari Kidung Jemaat 408, Di Jalanku Ku Diiring. Umat yang terkasih, kita baru saja mengikuti doa keluarga bersama, baik secara pribadi maupun bersama dengan anggota keluarga yang lain. Kiranya semua ini menjadi berkat buat kita semua. Tetap bersemangat, tetap bersyukur, lakukan hal-hal baik, dan senantiasa menyerahkan sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Dan kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan berkati kita semua. Amin. Dan sesama